Tata tertib ibadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapih. 2. Tidak lari-larian. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. Dan kelima, persiapkan Alkitab kalian. Dan yang keenam, persiapkan persembahan kalian ya. Mari kita mulai ibadah kita. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita bertemu lagi bersama Kak Delpi. Ada juga Kak Wati. bersama kakak-kakak sekolah minggu semuanya seperti biasa. Pemusik kita Kak Elsa dan Kak Yohan. Minggu pagi hari yang indah ini kita mengambil tema dari penginjil versi anak sekolah minggu. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Sekolah Minggu nomor 55. Kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat dari kemuliaan-Mu. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Hai adik-adik, gimana rasanya hari ini? Ada yang sedih tidak? Ada yang lemes tidak? Oh no, anak sekolah minggu tidak boleh sedih dan lemas-lemas. Harus ceria dan gembira karena Yesus beserta kita. Mari adik-adik semua bangkit berdiri.
Kita sapa teman-teman kita nyatakan kita harus bergembira karena Tuhan Yesus beserta kita. Kita menyanyikan lagu halo halo, hello hello, hola hola. Yuk kita nyanyikan lagi. Adik-adik, masih ingat nggak 10 hukum Taurat yang biasa setiap minggu kita sama-sama mengucapkannya? Nah, semuanya masih ingat kan? Nah, tapi kakak hari ini hanya untuk mengingatkan adik-adik dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Nah, jadi adik-adik ikutin ya, kita sama-sama ya. Kalau yang udah hafal, ayo terus langsung ucapkan dengan semangat ya. Ayo kita mulai ya. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh adalah istirahat bagi Tuhan. Jadi adik ya, sampai 4 ya, dari yang pertama sampai yang keempat. Jadi adik-adik harus hafalkan ya. Oke, siap? Hafalkan semuanya di rumah? Dah. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi, kita harus membawa berita. Baiklah adik-adik, ini saatnya kita mau mendengar cerita tentang firman Tuhan hari ini, Minggu 9 Mei 2021 dengan tema Penginjil versi anak sekolah minggu. Adik-adik, minggu hari ini adalah Minggu Rogate, yaitu tentang berdoa. Nah, sebelum kita mendengar tentang firman Tuhan,
Kakak mau ajak adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang tetap menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Untuk itu berkati kami semua anak-anak sekolah minggu GKPI Cikarang Baru untuk boleh mendengar, mengerti dan mau melakukan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sudah siap dengan Alkitabnya? Ayo kita buka hari ini dari Matius 28 ayatnya yang 16 sampai yang 20. Buka dulu ya, karena teman kita Mona Lisa Nadeak akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi adik-adik sama-sama membacanya di rumah kalian masing-masing. Firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Amin. Terima kasih Kak Mona Lisa untuk pembacaan firman hari ini. Nah, adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya nih, sudah 1 tahun lebih, masih ingat dengan kakak? Jangan bangun, sudah ada yang lupa. Ya, kalau masih ingat? Oke, siapa yang mengenal saya? Ya, kalau biasa diperkenalkan Kak Rani. Atau mungkin adik-adik yang sudah agak besar lebih mengenal saya dengan panggilan Kak Martin ya. Nah, banyak adik-adik sekarang kalau ditanya, siapa kakak ini? Kak Martin, tidak masalah. Mau dipanggil Kak Martin, mau dipanggil Kak Rani, tetap itu adalah saya juga. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, adik-adik kenal nggak dengan bapak kakak? Buat apa juga Kak? Apa pentingnya? Iya betul. Apa pentingnya juga kalian mengenal bapaknya saya ya? Nah, tidak ada pengaruhnya juga buat adik-adik. Tidak ada efeknya juga buat adik-adik, iya kan? Nah, tetapi satu hal yang hari ini kakak mau ceritakan sama adik-adik tentang seorang bapak yang luar biasa, yang perlu dan wajib adik-adik ketahui, yang perlu dan wajib adik-adik ingat dan mengenalnya. Tentang siapa itu? Bapak Nommensen. Siapa sih Kak Bapak Nommensen itu? Ya, kakak sekarang mau kasih tahu sama adik-adik, Bapak Nommensen dengan nama lengkap Ludwig Ingwer Nommensen. Itu adalah seorang bapak yang luar biasa. Seorang penginjil, seorang pembawa berita sukacita bagi kita semua. Sehingga kita sekarang boleh mengenal tentang kekristenan di Indonesia. Itu salah satunya adalah karena Bapak Nommensen ini. Nah, itulah nama lengkap dari Bapak Nommensen. Bapak Nommensen datang ke Indonesia pada tanggal 14 Mei 1862. Dan kita sebagai orang Batak patut bangga karena Bapak Nommensen itu datang ke Indonesia itu ke Sumatera. Walaupun pada pertama kali beliau datang ke Kota Padang, tetapi pelayanannya dimulai dari Tanah Batak. Nah, adik-adik, ketika Bapak Nommensen memulai pelayanan dan penginjilannya itu di Kota Barus, lalu beliau juga sampai ke Tarutung, banyak hal yang dilakukan. Menurut adik-adik kira-kira mudah nggak sih bagi orang asing datang ke Indonesia yang mungkin dia sendiri tidak tahu bahasanya, tidak tahu harus mau berbuat apa?
itulah yang dilakukan oleh Bapak Nomensen. Dia belajar tentang bahasa, dia belajar tentang adat istiadat, dan banyak hal lagi yang dipelajari oleh Bapak Nomensen. Susah amat ya Kak, jadi Bapak Nomensen ribet amat. Ya, tetapi itu yang dilakukan karena Bapak Nomensen mau menginjili kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai kita mau menerima Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, itu sekilas tentang perjalanan dan yang dilakukan oleh Bapak Nomensen. Untuk itu, adik-adik boleh juga nih ya, yang kelas-kelas besar boleh buka literasinya tentang Bapak Nomensen, perjalanannya, tentang pelayanannya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik bisa nggak menjadi penginjil seperti Bapak Nomensen tadi? Kak Frisda, aku lagi cerita. Kakak, tadi kan kakak bilang mau menginjili. Ini saya mau menginjili kakak. Lihat tidak lengkap kakak. Adik-adik, kira-kira menginjili itu harus seperti ini? Seperti Kak Frisda, pakai jubah, bawa Alkitab segede gaban. Ketahuan banget Kak Frisda udah tua ya, nggak bisa bahasa Alkitab yang kecil. Tapi nggak harus juga ya adik-adik seperti itu. Tidak harus kita menjadi penginjil itu berpenampilan seperti rasul seperti ini, ya kan? Nah, adik-adik, kakak mau contohkan sama adik-adik. Kalau adik-adik merasa bahwa Kak, aku kan masih kecil, nggak mungkin aku bisa jadi penginjil. Suaraku aja nggak bisa didengar sama orang-orang. Kakak mau rubah pola pikir adik-adik hari ini tentang menjadi penginjil bukan harus berpenampilan seperti Kak Frisda, bukan harus menjadi seperti rasul, tetapi dengan sifat adik-adik yang baik, dengan perbuatan adik-adik yang baik, dengan perilaku adik-adik yang baik, itu sudah salah satu mencontohkan kalian menjadi penginjil. Lalu dengan sikap kalian menyayangi adik, kakak, teman-teman, saudara-saudara kalian, itu juga menjadi contoh bahwa kalian menjadi penginjil. Dan tidak kalah pentingnya, sopan, berkata, berperilaku kepada orang tua, itu juga menunjukkan kalian boleh menjadi penginjil yang luar biasa. Berarti anak sekolah minggu bisa juga ya Kak? Bisa Kak Frisda. Harus kayak begini berarti ya Kak? Ya, Kak Frisda boleh berpenampilan seperti ini kalau melayani kita beribadah di altar. Tetapi untuk menjadi seorang penginjil, semua kita, tidak hanya kita sebagai orang dewasa, tetapi anak-anak pun bisa menjadi penginjil. Nah, jadi adik-adik kakak mau mengajak kita semua untuk mau menjadi penginjil mulai hari ini. Nah, Kak Frisda, yang paling penting adalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan dengan sukacita. Ya. Nah, adik-adik sudah siap untuk menjadi penginjil? Amin. Kita sekarang mau berdoa dulu agar kita lebih siap untuk menjadi penginjil Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan dan cerita tentang Bapak Nomensen pada hari ini. Tuhan, izinkan kami dan berilah kami kemampuan untuk menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu, biarlah kami anak-anak sekolah minggu GKPI Cikarang Baru boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau berperilaku yang baik, yang mencontohkan sebagai penginjil-penginjil yang luar biasa. Ini kami dengan ucapan syukur kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Untuk aktivitas kita hari ini adalah yang pertama, foto saat kamu membaca Alkitab. Yang kedua, foto saat kamu memimpin doa bersama keluarga. Nanti hasil fotonya dikirim ke kakak sekolah minggu ya. Yuk kita lihat aktivitas yang kalian kerjakan minggu kemarin. Check it out.
rasanya harus beres rumah, cuci piring, semua pekerjaan di rumah harus ditangani sendiri. Ih, cuma gak seberapa capek aku kali Kak. Di kantor, di depan komputer, mata lelah, punggung sakit. Tapi kita kan tadi sudah dengar firman Tuhan. Kalau kerja buat Tuhan, dalam segala hal kita harus selalu bersenang. Untuk itu, untuk merespon firman Tuhan, kakak mau kita bernyanyi kerja buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mengatakan kita di dalam memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.